Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusen 98. Oke ya, ini beritanya cukup viral ya tentang Bapak kita, tentang Pak Ade, tentang kita sebagai termul ya, tentang Pak Jokowi ya. Di mana Pak Jokowi sekarang kembali lagi masuk bursa, diisukan Pak Prabowo melakukan reshuffle ya. Jadi ramai dan Pak Prabowo sudah menyiapkan tempat gitu ya, yang namanya One Team Press ya, untuk Pak Jokowi masuk ke sana. Ya, nah ini isunya beredar, ada yang menyatakan bahwa ini pasti jadi, ada yang mengatakan ya ini belum tentu ya, tetapi ini sudah masuk ke radar politik nasional gitu ya. Ya. Nah, kita akan bahas ya. Sebelum kita bahas, mungkin kita terangkan dulu ya buat teman-teman ya. Apa sih One Team Press itu? Ya, Dewan Pertimbangan Presiden itu apa maksudnya gitu. Nah, One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden itu sudah ada payung hukumnya ya, dilindungi oleh undang-undang ya. One Team Press adalah lembaga yang secara struktur ya, itu di bawah langsung Pak Presiden ya, yang fungsinya adalah memberi pertimbangan-pertimbangan atau masukan kepada Presiden dalam menjalankan atau mengambil keputusan apapun tentang pemerintahannya ya, jika diperlukan oleh Presiden tentunya. Oke ya. Nah, ini posisi juga cukup dikatakan seksi gitu ya, karena secara politik yang nominasi yang masuk di dalam One Team Press tersebut adalah tokoh-tokoh luar biasa, mantan-mantan presiden gitu ya. Nah, waktu tahun 2025 ya, ini kan pernah viral ya, isu ini ya muncul ya. Ketika lembaga pemilihan Indonesia ya, atau lembaga survei yang terpercaya melakukan survei ya kepada masyarakat, kira-kira masyarakat mau memilih siapa ketika One Team Press ini nanti segera diisi orang-orangnya. Nah, dalam hasil survei tersebut ya, kita sama-sama tahu ya, menyatakan 81% itu memilih Pak Jokowi untuk menjadi ketua One Team Press. Itu ya. Sementara SBY pemilihannya jauh ya persentasenya, dan lain-lain lah, presiden sebelumnya jauh. Nah, ini sebenarnya kalau kita runut ya, tahun 2025 melalui hasil survei tersebut, walaupun waktu itu akhirnya Pak Jokowi juga tidak mau ya, atau menolak untuk masuk ya, kita bisa saksikan di situ bahwa walaupun Pak Jokowi ini tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, sudah kembali ke Solo ya sebagai warga negara biasa ya. Andaikan dia berpolitik itu hal yang wajar, siapapun itu punya hak konstitusi dong. Nah ya, dia masih memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bayangin, 81%. Ya. Nah, ini kembali lagi mencuat di 2026 tentang posisi tersebut. Ya, sebelum ini mencuat, kita tahu ada survei Burhanuddin ya, yang cukup profesional juga, mengatakan kecintaan atau kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi ya, dan dengan metode penelitian dan survei yang yang dilakukan ya oleh lembaga surveinya Pak Burhanuddin, mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi disandingkan untuk PSI dari 2% naik ke 13%. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang sederhana loh. Bagi lawan-lawan politik, bagi orang yang bermain politik, ini sesuatu yang sangat harus diwaspadai. Mengapa? Ya, itu data bukan nggak main-main itu. Itu artinya apa? Pak Jokowi lagi-lagi masih memiliki pengaruh yang kuat. Oke, kalau pengaruhnya terhadap pemimpin itu ketika dia masih di dalam struktur, ya, itu hal yang wajar. Karena struktur kan bisa dirubah-rubah orangnya, betul ya? Tetapi ketika dia kembali masyarakat, menjadi warga negara biasa, justru
kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi semakin menguat, tidak cair. Nah, ini yang dipandang oleh orang-orang politik ya adalah sangat berbahaya gitu ya. Karena apa? Itu lebih kokoh. Oke, lebih kokoh. Jadi wajar kalau Pak Jokowi terus di-downgrade. Terus dilakukan serangan-serangan melalui polemik isu ijazah palsu dan lain-lain, dan Mas Gibran juga diserang. Itu hal yang wajar karena semua keder gitu ya tentang Pak Jokowi ini. Ya, itu hasil survei ya yang profesional. Nah, mungkin kalau semua tidak percaya ya, kalau kita termulma sangat percaya. Kalau yang tidak percaya, cek aja di lapangan, ya, silent majority. Dan tidak pernah mau rame-rame, tidak mau cuap-cuap ya. Dalam hatinya kalau dibelah adalah Jokowi. Itu fakta. Terus ada yang bilang hanya pendidikan rendah aja, jangan salah. Saya orang yang ikut perkumpulan-perkumpulan, diskusi di mana-mana, bertemu dengan orang-orang yang suka dengan Pak Jokowi, itu orang-orang yang hebat, bergelar, ya, lulusan terbaik dari universitas terbaik, gitu ya. Nah, ini yang ditakutin ya, lagi-lagi pengaruh ini. Nah, sekarang kembali lagi ke One Team Press. Sekarang, kalau menurut saya, ini disclaimer, menurut saya, seharusnya sebaiknya Pak Jokowi jangan mengambil posisi itu. Ya walaupun One Team Press tetap kan itu di bawah presiden, artinya di struktur itu masih di bawah presiden. Menurut saya sih kurang sip lah ketika Pak Jokowi harus di bawah Pak Prabowo. Ya, karena kalau memang masuk itu fakta terjadi, Pak Jokowi ada di bawah Pak Prabowo. Menurut saya mending historis atau fakta yang saat ini terjadi itu tetap dipertahankan sama Pak Jokowi. Ya, jangan masuk di One Team Press, tetap seperti sekarang, ya terus membumi, ya, dan bisa istirahat, bisa santai, dan dengan kondisi kebetulan tubuh Pak Jokowi juga lagi proses penyembuhan, ya lebih baik memposisikan seperti saat ini, karena dengan cara seperti ini ya sudah terbukti ya, kekuatan manapun udah keder, masyarakat tetap mencintai, setiap hari banyak yang datang, bahkan yang baru-baru datang ada wakil menteri ya, Bang Ferry Dado ya, Sekjen 2 ya dari Demokrat, dan tokoh-tokoh lain datang. Ya. Jadi biarkan saja ini tetap dibuat seperti itu. Yang penting PSI bergerak, relawan terus bergerak, ormas-ormas pendukung Mas Gibran atau Pak Jokowi dengan caranya masing-masing terus bergerak. Ya, saya yakin itu akan mengulangi lagi situasi pada politik-politik tahun 2014 atau 2019, di mana relawan dan loyalis Jokowi lah yang berkontribusi besar untuk memenangkan Pak Jokowi. Nah, ini bisa sama seperti itu.